Yang ngerantau ya kayak yang boleh makan. Kayak buku cheat tuh. Cheat GTA. cheat. Pengen cari duit nih gitu kan. Dari mana gitu kan. Takutnya nanti level 1 salah, level 0 salah gitu. Balik baru podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Hasan. Pak Hasan itu apa panggilan lu? Iya. Hasan aja deh. Sepantaran tuh. Seangkatan gitu ya. Ya, sangat. Oke, Hasan juga sebagai kita kenal dulu ya, bisa bilang bisnis sekarang lagi pengusaha istilahnya di kuliner. Nah, kita bakal bahas tentang bagaimana buka bisnis kuliner nih. Dan juga background Hasan dulu baru lulus ya kemarin ya, dan juga udah jalanin bisnisnya di mie rantau. Nah, mie rantau. Jadi teman-teman kalau misalnya yang ngerantau ya kayak yang boleh makan. Kita karyawan nih malah ngerantau sebenarnya. Kalau karyawannya yang ngerantau. Oke. Nah, kita bakal banyak bahas tentang gimana buka bisnis kuliner, karena kan banyak juga tentang apa sih hambatannya segala macam, supaya teman-teman nih pada tahu nih apa yang harus dipersiapkan untuk bisnis kuliner. Nah, dan juga tanya dulu apa yang awal nih, ceritain dulu San. Kalau baru-baru nih biasa ceritain nih masa kecilnya, terus gimana latar belakangnya sehingga kayak udah mulai suka sama usaha, jadi pengusaha gitu. Silakan Hasan. Oke. Nah, kalau suka di wirausaha gitu. Ya benar. Itu sih saya mau baru ada di SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA. Cuman secara tidak sadar ya. Kayaknya dari SD pun kita udah berdagang gitu. Betul. Jadi kalau sedikit cerita sih, kita dari SD itu dulu zaman gitu tuh masih nge-trap GTA San Andreas ya Pak ya. Iya. Jadi dulu kebetulan kita ada printer ya di rumah, jadi kita coba print buku kayak buku cheat tuh. Cheat GTA. Banyak darah putih dan sebagainya macam kan. Nah, mobil NASCAR. Iya. Itu kita print kan satu buku gitu, kita buat buku selembaran gitu, kita jual ke teman-teman. Kalau dulu sih kita nggak ngitung untung rugi ya, kita nggak ngitung tinta, suka aja tuh kan. Jadi kayak jual 3.000 udah kita dapat 3.000 jajan gitu. Udah mikirin penyewaan apa langsung ada situ kan. Macam kan, ada yang mau tinggal print, tinggal jual gitu. Oke. Terus kalau untuk SMP kita waktu itu secara tidak sadar juga sih, ini kewirausahaan juga kan. Jadi kayak waktu ada tugas untuk ngeprint tuh, balik lagi saya menggunakan printernya ya. Oke. Nah, jadi print tuh semuanya kita printkan, tinggal bayar gitu kan. Karena biasanya ada yang biasa anak-anak SMP kan masih lupa bawa segala gitu kan. Jadi kita printkan dadakan gitu, kita siap. Nah, itu bayarnya kita kasih agak mahal ya. Gitu. Nah, secara tidak sadar itu dari SMP gitu kan. Dari SMA-nya itu yang baru kita benar-benar kayak pengen cari duit nih gitu. Dari mana gitu kan. Kalau misalnya SMA mau kerja juga susah, dilarang orang tua gitu kan. Masih sekolah ya. Harus buka usaha sendiri lah kan. Nah, untuk ide pertamanya sih kita jualan jelly gitu ya. Jelly. Saya bikin Nutrijel gitu ya. Enggak apa-apa itu. Udah bos. Tidak apa ya. Enggak apa. Sudah tahu Nutrijel. Enggak. Mau foto. Jadi dulu kayak jelly gitu kita buat dari rumah, pagi kan, subuh bangun kan, bikin, masukkan dalam kayak tempat, kasih stick, kita jualkan ke kawan-kawan kita. Nah, dari situ kita ngeliat kan, oh ini untungnya lumayan nih kan. Dan karena cuma modal jelly doang, tapi bisa kayak 100.000 dulu ya lumayan lah kan. Untuk anak SMA. Anggau gitu. Jadi pengen lah nih cari bisnis lain gitu, searching di internet dan sebagainya macam. Sempat juga terjun sebagai dropshipper, terus kayak cetak casing HP, kaos dan sebagainya macam ya. Lumayan lah kalau dulu ya kan. Dulu untuk saya masih SMA lumayan sekali gitu kan. Dapat uang itu sebesar itu kan. Jadi saya bisa beli kayak, kalau dulu kayak beli game, ya kan. Pengen beli PS sih sebenarnya, cuman masih belum kesampaian sampai sekarang. Kan bisa lah beli. Kayak takut kecanduan aja. Oke. Kan jadi
belum lah, nanti ya kalau udah ada waktu santai. Oke, dan bisnis sudah gerak sendiri dan segala macam. Oke San, mungkin memang dari SD udah kayak dari hal-hal kecil tuh kayak udah memang udah suka jualan dan sekarang udah mulai fokus pas dari SMA tuh kan. Iya benar. Dan jualan jelly dan segala macam, dan sekarang udah buka usaha. Dan juga kemarin kita udah apa ya, ini ngajak Pak Hasan nih, ini udah 2 hari kemarin kata mau launching nih, jadi persiapan launching. Oke lah di ini ya apa Mirantau, ada kemarin di Mirantau ini kan ada di Daya Nasional, terus launching lagi di Kemarin tuh dulu ada di Daya Nasional pertamanya tuh kan. Nah cuman karena waktu itu kita renovasi, itu kan. kita sempat pindah ke Padat Karya. Jalan Padat Karya yang Paris 2. Sekarang Daya Nasional kita buka lagi. Jadi kemarin launching yang Daya Nasional. Daya Nasional. Oke, berarti udah itu yang di Daya Nasional ruko ya atau Yang Daya Nasional masih gerobaan. gerobaan. Nah, karena memang dulu awalnya memang gerobakan gitu kan. Yang di Padat Karya yang ruko. Ini yang di Padat Karya yang ruko, yang di Daya Nasional kan dua ya? Daya Nasional satu ya. Oke. Berarti udah 2 lah istilahnya. Ada 2. Gitu. Oke, San, ini mau bahas tadi dari spill sedikit Mirantau nih. Nah, awal bisnisnya ini apakah maksud tadi kan dari jelly ataupun ada model bisnis yang lain yang udah fokus gitu, apakah ada sebelum dari Mirantau yang ada bisnis lagi nih sebelumnya atau memang kayak udah ke kuliner langsung? Gimana San, awal mulanya? Kalau dari SMA itu sebenarnya waktu masuk kuliah ya, waktu maba dulu saya masih adaptasi tuh. Jadi usaha saya yang kayak cetak kaos, cetak custom case, segala macam itu kita stop dulu lah. Jadi kayak pengen menikmati lah ya, Jawa-Jawa lah. Di sini kayak. Berarti dulu percetakan dan segala macam tuh. Jadi kayak, wih udah banyak uangnya gitu. Jadi ya udah gitu kan, kita bisa close gitu. Iya. Istirahat, pensiun dini lah. Benar. Jadi pas masih kuliah, masih orientasi sebagai macam, ya saya sempat yang kayak nganggur gitu lah kan. Fokusnya memang kuliah semester 1, 2. Nah, udah adaptasi semester 3 kita mau bikin usaha, ya kan, usaha lagi tapi di Pontianak lokasinya. Itu sempat untuk kuliner gitu kan, kita mau coba bikin kayak rice bowl gitu, modelan kayak ayam katsu gitu. Jadi kita coba tes resep dan sebagainya macam. Ya cuman balik lagi ya penyakit kalau misalnya kita udah sempat berhenti gitu. Jadi kayak mau mulai gitu susah. Jadi banyak pertimbangannya kan, kompetitor dan sebagainya macam. Kompetitor udah gede-gede. Jadi kita pede gitu. kan lihat kompetitor yang gede gitu macam kan. Dan itu rencananya mau dengan teman-teman gitu kan. Teman-teman juga ada kendala A, B, C dan sebagainya macam. Jadi sampai kan belum terwujud gitu kan. Jadi karena udah terlanjur tes resep, R&D produk dan sebagainya macam, saya juga kan uangnya gitu kan. Itu lumayan juga kalau untuk R&D produk tuh. Kita bikinlah catering. Jadi kayak ada event-event yang kayak cuma seminggu sekali kita coba buat gitu. Setidaknya modal R&D-nya bisa balik lah gitu kan. Sempat juga ke catering sebelum kuliner itu kan. Cuman ya dulu karena pertama kali terjun di kuliner, kita nggak ngerti tuh HPP sebagainya macam. Modal untuk kan ada 100 pesanan gitu kan. Modal untuk buatnya 1.400.000, pesanannya 100 gitu kan. Harganya 15.000 ya, 1.500.000. Sedikit ya dapat 5.000 orang gitu ya. 100.000 dong padahal untuk 100 porsi dan itu kita bagi 4. Jadi sangat tipis sekali lah kan. Jadi ini jadi pembelajaran karena kita hitung HPP dan sebagainya macam. Untuk per satunya sebenarnya itu HPP-nya. Betul. Nah, jadi itu pelajaran lah, pengalaman untuk kita gitu. Oke, sebenarnya apa alasan kayak bisnis kuliner San? Karena memang kayak bisnis kuliner nih memang kadang juga yang bisa dibilang banyak yang tumbang kan. Karena memang kadang kan ada bisnis kuliner kayak yang memang tren dan segala macam. Dan juga yang tadi Hasan juga bilang HPP-nya lumayan, untungnya dikit ya biasa terjadi itu kan. Nah sebenarnya apa alasannya kalau misal Hasan tuh berani buat bisnis kuliner gitu? Nah justru sebenarnya
Kalau sekarang ya, kalau saya boleh jujur saya masih belum pede juga untuk ke depan ini seperti apa. Nah, cuman saya udah belajar dari beberapa pengalaman lah. Jadi kita bisa lebih sustain. Dibandingkan dengan saya juga ada banyak gitu kawan yang sepantaran saya yang bikin bisnis kuliner. Cuman kayak jalan 3 bulan, 4 bulan udah close gitu kan. Nah, mungkin pas kita tanya kenapa boncos dan sebagainya macam, nggak ada untungnya dan sebagainya macam. Nah, karena tantangan di bisnis kulinernya sendiri itu kalau saya pendapat saya itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Contohnya kalau saya dulu jualan casing HP, modalnya 50.000 saya bisa jual 100.000 gitu kan, dan itu pasti tuh 50.000. Dia tidak ada biaya hitung-hitungan kayak listrik dan sebagainya macam. Nah, kita yang produksi kan itu dropshipper kan. Jadi 50.000 modalnya, 100.000 harga jualnya, berarti marginnya 50 gitu kan. Itu bisa kelihatan. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak bisnis kuliner, ini ada tantangan lah tersendiri. Dan ini masih saya pelajari, saya coba ulik-ulik lagi gimana cara yang enaknya gitu. Jadi kalau di kuliner ini dia pakai HPP kan, per produknya itu berapa nih modalnya. Biasanya saya ada kecap manis gitu kan. Kecap manis nih kalau bisa jadi berapa porsi sih? Jadi misalnya harganya 100.000, jadinya 100 porsi, ya artinya 1.000 satu resepnya, ya kan. Nah, jadi dia itu kan ada faktor lain nih. Contohnya kalau misalnya tumpah, tumpah. Gimana tuh untuk solusinya untuk HPP seperti itu? Nah, itu yang masih coba kita pelajari. Itu tantangan bisnis kuliner yang sebenarnya lah ya, karena itu masuk ke margin kita juga, ke modal kita juga. Nah, selain itu kan ada juga aspek pemasarannya. Ya jadi sebelum ke pemasaran kan kayak memang kuliner kan dari segi marketingnya dan juga branding lah. Jadi yang paling ini kan sangat kayak nge-branding produk tuh supaya terkenal ya segala macam. Itu gimana San maksudnya kayak buat yang mula lah istilahnya. Oke. Nah, kalau untuk branding sih sebenarnya kita lebih ke publikasi sih. Jadi kita kayak alasan nih kenapa ya Mas Raffi ini mau beli mie rantau gitu. Dan kita harus coba pikirkan itu. Mas Raffi ini Raffiasan Anda Raffi ini Raffi ini seperti apa nih orangnya? Jadi misalnya Raffi ini tinggalnya di Adi Sucipto, ya kan. Nah, kalau misalnya kita bikin di padat karya kan nggak masuk. Nah, kita bikin di Dan Nasional. Jadi kita menyesuaikan Raffi gitu. Jadi pas Raffi pulang bisa beli, kan. Nah, ada lagi nih faktor lainnya, misalnya Raffi lagi bosan makan nasi, kan kadang ada sumpek tuh kayak, ya aduh bosan nih geprek terus gitu. Jadi ya kita coba bikin mie. Jadi itu bisa makanan substitusi lah. Jadi kita incar why itu loh, kenapa harus beli. Oke. Sih. Semua bisnis juga seperti itu sih harusnya. Tapi ada pengaruh lah sih kayak media sosial dan segala macam nge-brand kayak contoh misal IG, nah kan lagi TikTok lagi kan. Nah, itu bakal ngaruh nggak sih kalau misal kita kayak benchmarking buat produk gitu? Gimana merasa? Oh, ngaruh dong. Ngaruh. Karena contohnya nih kayak Raffi pernah nggak ngelihat makanan di TikTok nih, kan tiba-tiba pengen. Ya sering tuh. Yang paling sering sih mie ya. Paling sering mie kayak lagi pengen makan mie nih. Tiba-tiba, ada benar. Dan Boykun mukbang mie. Benar. Sambil nggak pengen mie. Atau misalnya lagi hujan pengen bakso gitu kan di TikTok. Nah, itu persuasi yang mainnya di psikologi sih. Oke. Kita juga belum yang ahli banget branding, tapi ya setidaknya kita dari kuliah udah belajar lah hal-hal seperti itu, pemasaran lah. Tapi selain ini sistem juga, tapi kayak selain dari kita benchmarking dan segala macam ngebangun brandnya gimana dari segi produk ada segala macam, tapi ada hal yang penting juga San, kayak pegawainya San. Ini pegawai San ada berapa San? 10? Pegawai saya ada 10, udah belasan lah ya. Nah, itu gimana kayak manage 10 nih kayak benar-benar ya reality dan segala macam, realitas dan segala macam. Nah, gimana menurut San? Untuk ini kan sangat berpengaruh ya untuk bisnis juga. Karena kita sih masih baru mulai ya, baru merintis juga. Jadi kita untuk upah memang masih pas-pasan gitu. Nah, jadi ya kita lewat
kasih bonus sih. Jadi kalau misalnya mereka melakukan lebih, kita pasti ada kasih bonus. Oke, kalau Lebih semangat lagi mereka. kan kalau misalnya mereka sakit apa segala, kita coba sediakan obatnya. Oh, Jadi memang oke. coba kita fasilitasi lah. Caranya kalau bisa kasih gaji yang sampai 10 juta gitu. Iya, benar. Satu orang kan juga boncos bos. Begitu saya gitu. Jadi mereka coba kita sesuaikan, kita ajak sama-sama lah, bangun tim lah istilahnya saat ini gitu. Yang nge-create-nya bukan sebagai karyawan, istilahnya kayak benar-benar ya family lah istilahnya. Iya kan gitu. Coba rekrut sama lah, bangun sama-sama. San, jadi istilahnya ini hampir mau setahun nih kan merantau nih kan. Nah, 2 hari lagi setahun. 2 hari lagi setahun. Ini ada apa ke hadiah Oh. atau enggak? Rencananya ada event ya. Oh, ada event dari. Rencananya ada event. Oh, memang untuk ngerayain 1 tahun nih. Benar, mungkin bisa dilihat di IG-nya nanti. Oke, sip. Nah, San, kayak waktu kan hampir bilang 2 hari lagi 1 tahun lah istilahnya kan. Maksudnya kayak masih tapi udah lama juga kan istilahnya. Nah, tapi kayak gimana sih buat ini kan Miranto udah lumayan istilahnya udah terkenal gitu. Teman-teman aku juga udah tahu misalnya kalau mau makan mie ya Miranto tuh enak tuh di sini. Nah, apa sih San kayak tipsnya kayak supaya bisa dibilang kayak dalam waktu setahun udah bisa kayak udah kayak punya brand yang nama yang kayak mereka tuh dari kepala tuh kayak mau makan mie ya Miranto di sini gitu. Nah, apa mungkin dari Hasan ada kayak ngerencanain terus gimana gitu? Kalau dari aku sih lebih ke persuasi kita sih ya. Oke. Jadi kayak memang kita gencar-gencarin karena kita lokasi di dekat Untan kan. Yang banyak mahasiswa. Targetnya kali ya, San. Targetnya mahasiswa Untan sih. Oke. Untuk tidak nasional kemarin. Jadi kayak beberapa kali kita bagi-bagi voucher. Juga kan mahasiswa suka tuh. Ya benar-benar. Kayak kita beberapa kali juga sponsorship untuk kegiatan mahasiswa gitu kan. Jadi ya lumayan dekat lah dengan mahasiswa. Nah, setelah kita pindah ke Padat Karya nih waktu dari nasional renovasi dulu kemarin, itu ada pergeseran nih, ya kan. Jadi kayak yang biasanya kita targetin itu mahasiswa. Iya. Karena di Padat Karya itu dominan perumahan ya kan. Jadi lebih banyak datang tuh yang ibu-ibu. Jadi dari penjualan pun sales lebih banyak Gojek dan Grab. Banyak yang pesen online dan sebagainya. Bahkan 50%. Sedangkan dulu di daerah nasional tuh Gojek dan Grab cuma ada kayak ya 10%, 20%-nya lah dari jumlah penjualan tuh. penjualan ya kan. Jadi tidak terlalu ramai lah untuk daerah nasional kan. Tapi Gojek dan Grab di Padat Karya itu luar biasa sekali sih. Jadi untuk pendekatannya pasti beda lah. Jadi servis kita juga beda di Padat Karya, di dan nasional juga beda gitu. Jadi kita menyesuaikan memang target marketnya. Oke. Berarti yang di Padat Karya tadi Hasan bilang itu banyak yang pesan online dan juga ibu-ibu dan segala macam. Benar. Tapi ada perbedaan enggak sih menunya atau menyesuaikan juga yang tadi Hasan bilang anak dia menyesuaikan atau gimana? Kalau menu sih kita masih sama kan ya, masih sama kan, cuman beda di servisnya aja. Kayak misalnya di Gojek dan Grab tuh memang kita cepatin gitu, opsinya dan sebagainya macam. Nah, terus kayak yang di Padat Karya pun tingkat pedasnya itu kita menyesuaikan dari requestan dari misalnya mama nih mau membelikan untuk anaknya gitu kan. Jadi kita sesuaikan di situ, ada penyesuaian di situ. Jadi kalau di mahasiswa kan mereka mau yang kayak doyan pedas banget tuh. Iya kan. Ya gitu kita bisa ajar lah. Kita masih pikir-pikir gitu kan. Juga ini ada perbedaan kayak ini targetnya juga beda nih. Jadi tidak ada perbedaan, masih sama aja deh. Cuman caranya aja lebih cepat lagi. Jadi kayak servis kita misalnya ada ibu-ibu yang ragu nih misalnya milih level untuk anaknya gitu kan. Kita bisa training kasirnya untuk menjelaskan nih ini pedasnya gimana menurut dia, cocok untuk anak-anak gimana gitu kan. Untuk anak-anak juga bisa makan gitu kan? Iya. Tapi bisa request untuk enggak pedas sama sekali. Cuman iya ada beberapa kan minta pedas itu pedas dikit lah gitu. Pedas dikit lah ada menapa. Gitu. Takutnya nanti level 1 salah, level 0 salah gitu kan. Jadi ada di tengah-tengah tuh bisa lah gitu request aja. Benar-benar. Menyesuaikan. Oke, San. Ini mungkin buat pemula juga istilahnya
buat bangun bisnis kuliner? Kan biasanya kayak pada takut juga karena memang Hasan juga mahasiswa juga kan. Sebelumnya buat rantau sekarang di lulus kan. Nah, enggak. Gimana bagi spend waktu buat kuliah sehingga spend waktu buat ke bisnis? Ini kan juga lumayan istilahnya agak tricky juga, susah juga istilahnya dan segala macam. Sebenarnya ada nggak sih tipsnya kalau misal buat mahasiswa ataupun yang baru nih buat pemula yang buat bisnis ini apa sih yang harus siapkan? Nah, Kalau dari aku sih sebenarnya aku juga pasti berdasarkan prioritas dulu ya kan. Oke. Ya meskipun kewajiban aku sebagai mahasiswa dulu adalah belajar Iya. dan sebagainya macam, tapi ada kalanya saya prioritas pertamanya di bisnis pasti. Ya kan. Jadi kayak tergantung kalau misalnya bisnis bisa diwakilkan, kita wakilkan. Makanya saya memang langsung rekrut karyawan. Biasanya kan bisnis ada yang perintis dulu nih dari awal, itu agak gambling juga sih karena dengan modal pas-pasan kita berani langsung rekrut karyawan lumayan banyak juga waktu itu kan. Jadi ya ada faktor X juga sih yang mempengaruhinya ya. Jadi saya bisa mendelegasikan bisnis saya ke karyawan saya sambil kuliah gitu kan. Nah, tapi ada kalanya juga memang bentrok nih mereka berdua gitu kan. Dan saya harus turun tangan di bisnis saya. Nah, biasanya saya memprioritaskan bisnis saya dulu. Karena biasanya menyelesaikan itu tidak lama. Oke. Jadi ya pandai-pandai bagi waktu lah. Nanti baru kebut-kebutan ke kampus gitu kan. Oke. Jadi kayak memang ada fokusnya beda dan segala macam. Benar, bahkan sambil kerja dulu. Oh ya ini NASA juga sambil kerja. Boleh kerja dulu. Kan untuk ngumpul-ngumpul ya. Tapi sambil kerja juga, kuliah juga. Enggak dirangkap Hasan nih. Sambil lah kan. Ada waktu kosong ya kita manfaatin. Oke. San, lebih kayak ini kan bagi yang early lah yang masih pemula dan segala macam. Gimana sih San kayak menghadapi, maksudnya kayak berapa lama gitu kan pasti ada nih saingan dan segala macam. Kayak dan kalau merantau kan ada mega cuan dan segala macam. Ini kan pas kita bicara kemarin tuh kan. Nah, ini apa sih San kalau misal kuliner kan lumayan banyak saingannya. Dari Hasan apa sih yang harus disiapkan kalau misalnya ada kompetitor itu? Oke, yang kalau untuk kompetitor ya kita pasti harus menentukan value dari bisnis kita dulu nih. Oke. Dan jadi kayak ya balik lagi, kenapa saya harus milih? Ya kan kalau awalnya kenapa saya harus datang, ini kenapa saya harus milih antara A dengan B. Kok berani A dengan B? Saya harus milih B kenapa? Saya harus milih A kenapa? Itu kita harus tahu siapa target market kita. Dan jadi misalnya saya mau persuasi ke mahasiswa. Nah mahasiswa nih sukanya gimana sih treatmentnya gitu kan. Kalaupun misalnya ada merek lain gitu kan, kasih treatment seperti apa dan apa kekurangannya. Misalnya si merek A dia self service, dia ngambil sendiri, pesan sendiri gitu kan. Nah kalau kita mungkin kita hampiri, kita datang mungkin terus kita antar gitu kan, juga kita sediakan minuman free refill gitu kan. Nah itu kan ada konsumennya masing-masing. Kan? Jadi lebih ke arah karakteristik segmen kita nih seperti apa sih? Kan ada 800.000 masyarakat Pontianak, kan tidak mungkin juga bisa di satu tampung sama satu brand. Itu sih untuk menghadapi kompetitor. Jadi kayak kita harus benar-benar tahu juga konsumennya. Diferensiasi lah, kan beda. Betul. Jadi juga punya karakter lah dalam bisnis tuh. Jadi kayak ada pembeda nih. Al-Furqan lah. Oke, Sad. Sekarang kita masuk ke sesi games. Sesi games. Maaf nih San. Oke, ini games nih, game random nih San. Obrolan hati ya. Obrolan hati. Kalau obrolannya agak. Berarti saya bawa jawabnya dalam hati. Itu mana itu mau tahu. Bisa. Apa kan? Oke. Ada yang bertanya. Oke. Apa tuh? Baca nih? Boleh. Oke. Kalau misal mau Hasan jawab atau mau cari kayak pertanyaan lain tapi. Perlukah kita keluar dari zona nyaman? Oke, nah. Hasan, ini Hasan. Hasan perlukah? Kalau kita sih pasti perlu ya. Oke. Karena zona nyaman tuh adalah zona yang kayak
ya memang bikin kamu nyaman gitu kan. Nah. Cuman kamu nggak berkembang, Oh, ya kan. Jadi contoh saya kalau jadi mahasiswa ya saya cukup belajar fokus untuk kuliah gitu kan. Tapi ya balik lagi, saya nggak dapat apa-apa di kuliah nanti. Oke. Saya memang lebih ke arah belajarnya di luar. Saya mau cari pengalaman di luar gitu kan. Tapi ini balik lagi ya, Ada kebutuhannya. kalau memang cita-citanya pengen jadi profesor sebagai macam ya kuliah bisa difokuskan. Tapi memang kalau cita-cita saya jadi pengusaha, jadi memang orientasi saya di bisnis, ya kan, bisnis, jadi pengusaha dan sebagainya macam. Dan tanpa saya keluar dari zona nyaman, sebenarnya saya ini orangnya malas mas, mau interaksi dengan orang gitu kan. Cuman ya kalau saya ndak latih itu gitu kan, saya ndak coba ngobrol dengan kawan-kawan bisnis saya, ya saya dapat ilmunya dari mana gitu kan. Karena dari background keluarga juga kita bukan yang di entrepreneurship gitu, keluarga di kayak PNS itu banyaknya di situ. Oke. Jadi itu sih Harus fokus, misalnya kayak memang mau ini ya udahlah kayak fokusin aja itu. Tapi ya istilahnya kita sebenarnya mau apa gitu. Benar. Jadi kayak kita upgrade kapasitas diri kita, nanti untuk nilai itu menyusul lah. Nilai kan di akhir pasti. Ya kan? Benar. Oke, itu set Hasan 2024. Oke, San. Terakhir pesan nih San dari apa yang tadi kita ngobrolin, dan pasti ini kan pada intinya penonton juga istilahnya yang pengen buka usaha dan segala macam. Jadi yang kayak early baru-baru mau mulai, terus gimana sih yang buat karyawan dan segala macam. Nah, dari Hasan, terus gimana yang buat nguatkan hati nih buat teman-teman istilahnya memantapkan niat buat buka usaha. Nah, dari Hasan, silakan Hasan. Oke, kalau dari saya sih ya, untuk memantapkan hati untuk membuka usaha tuh sebenarnya cukup percaya diri aja sih. Oke. Percaya diri, karena kalau misalnya keraguan sedikit pun itu muncul dari diri kalian gitu kan, itu pasti akan menjadi hambatan saya. Misalnya kalau saya mau bikin bisnis mie dulu, tapi kayak mie kurang peminat nih gitu. Pasti bakalan jadi penghambat tuh. Aduh, nanti kalau misalnya operasional gini gimana, nanti ujung-ujungnya nggak mulai. Coba aja mulai dulu, dan di situ pasti banyak masalah baru ya. Iya, Masalah baru kita tahu belajar ya. Iya, cuman tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke. Semua masalah itu pasti bisa kita lalui. Ya kan, ujung-ujungnya nanti kayak ini aku udah pernah nih masalah kayak ini, santai ya nih. Ada kompetitor baru nih gitu kan. Mau ini santai ya nih, gini acara ini. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Dan yang tidak ada masalah, kalau kita tidak menemukan solusi satupun, berarti artinya kita udah nggak ada di dunia ini. Oke, benar. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Putus asa di awal. Iya, mau sesakit apapun pasti ada solusi, pasti ada jalan. Oke. Itu ada lagi Jas? Ya itu sih. Oke Hasan, terima kasih Hasan udah mampir ke podcast baru-baru, udah banyak bagi ilmu. Nanti kita main-main lah ke sana. Ke launching yang tempat barunya. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi San udah podcast baru. Nanti kalau misalnya ada waktu kita bahas lagi lah apakah bisnis baru nih bagus nih Bi ya. Iya, boleh. Tepuk tangan buat Hasan. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa di video selanjutnya.